Rekan-rekan sekalian, selamat datang di YouTube channel ini. Perkenalkan, saya Dimas Satria, mahasiswa Universitas Mula Warman, Prodi Informatika Angkatan 2024. Nah, jadi di sini saya membuka kelas jaringan komputer terkait dengan materi subnetting, Internet Protocol versi 4 dan versi 6. Langsung saja kita ke inti materinya. Nah, kita mengenal terlebih dahulu terkait dengan IP address. Apa itu IP address? Nah, jadi IP address itu ialah alamat unik untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan komputer agar bisa berkomunikasi antara satu perangkat dengan yang lain. Dengan format IP address itu sendiri ada versi 4 dan versi 6. Internet Protocol versi 4 atau IPv4 ialah IP yang paling umum saat ini. Ditulis dalam 4 kelompok desimal, dipisahkan titik. Setiap kelompok terdiri dari 8 bit, atau biasa yang disebut dengan oktet, dalam range 0 hingga 255, sehingga IPv4 terdiri atas 32 bit. Contohnya IPv4 itu ada di sini. Untuk angka-angkanya ini kita akan bahas nanti. Kita perhatikan dengan kelompoknya, itu ada 4 kelompok desimal dipisahkan oleh titik. Lanjut. Nah, di sini ada ilustrasi dari IPv4 itu, yang dimana terdiri dari 4 kelompok. 4 kelompok ini terdiri atas 8 bit, 8 binary digit. Yang jika kita ingat, binary digit itu terdiri atas 2 angka, yaitu 1 atau 0. Nah, di sini kita ilustrasikan binary digit itu adalah X. X-nya tuh di setiap kelompok itu ada 8. Nilai maksimal diperoleh jika X-nya ini semuanya adalah nilainya 1. Dan nilai minimum diperoleh jika nilai X-nya ini semua 0. Kalau nilai X-nya 1 semua, maka sesuai aturan binary digit, ini akan diperoleh nilai 255, konversikan ke desimal. Lanjut. Nah, di sini ialah tabel kelas Internet Protocol versi 4, di mana terbagi atas 5 kelas, yaitu kelas A, B, C, D, dan E. Di sini terlihat rentang IP-nya dengan netmask default-nya itu sedemikian. Ada keterangannya, yaitu kelas A itu untuk jaringan besar di perusahaan internasional. Kelas B untuk jaringan menengah, untuk kampus atau organisasi besar. Kelas C untuk jaringan kecil, misalnya kantor kecil atau rumah. Sedangkan D untuk komunikasi multicast. Dan E untuk penelitian. Nah, di sini ada format untuk Internet Protocol versi 4. Itu range alamat yang kita ketahui tadi di tabel sebelumnya. Formatnya itu NHHH, yang artinya N itu alamat jaringan dan H itu alamat host. Di sini A itu N-nya itu ada di oktet pertama dan hostnya itu di 3 oktet terakhir. Kelas B, networknya itu di 2 oktet pertama dan hostnya itu 2 oktet terakhir. Kelas C, networknya itu 3 oktet pertama dan hostnya itu 1 oktet terakhir. Jumlah host maksimal ini kita akan bahas nanti. Kita mengambil contoh 192.168.1.104, yang dimana ini ialah contoh Internet Protocol versi 4. Ada 4 kelompok desimal. Nah, kita mengetahui bahwa ini ialah range dari alamat kelas C. Langsung saja, yang dimana formatnya itu 3 network itu oktet, 3 oktet pertama dan host itu 1 oktet terakhir. Nah, 3 oktet pertama yaitu 192.168 dan 1 dengan oktet terakhir yaitu 104. Ini kita susun bitnya itu seperti ini untuk alamat jaringan dan alamat hostnya. Lanjut. Kemudian ini adalah ilustrasi dari jaringan pada kehidupan. Nah, setiap jaringan ini dihubungkan oleh router yang di tengah-tengah ini dan ada gateway-nya. Nah, jadi jaringan pertama itu ada 3 host. Host 1, 2, dan 3. Kenapa ada 3? Padahal PC-nya ini cuma ada 2. Karena gateway ini ada terdapat gateway, dia itu juga membutuhkan alamat IP-nya. Sama dengan jaringan kedua, hostnya itu ada 2, yaitu gateway dan PC-nya itu perangkatnya. Dan jaringan ketiga itu ada gateway dan perangkat juga.
Nah, selanjutnya kita melihat ke bagian netmesh. Netmesh atau bisa juga disebut dengan subnet mesh digunakan untuk membedakan network ID dengan host ID dalam satu address. Kelompok 0 untuk host ID dan kelompok 255 untuk network ID. Selain itu, di dalam IP terdapat juga namanya broadcast. Nah, network ID ini memiliki IP address nilai oktet keempat bernilai 0, sedangkan broadcast memiliki IP address dengan nilai oktet keempatnya yaitu bernilai 255. Oktet keempatnya yang artinya binary digitnya itu satu semua. Lanjut. Nah, di sini merupakan tabel kelasnya dengan bit untuk network, bit untuk host, default prefix, dan subnet masknya. Mana kelas A itu bit networknya itu ada 8, hostnya itu ada 24, prefixnya itu 8, dan subnetnya itu seperti ini. Dari mana kita dapat angka 8 dan 24 ini? Misalnya kelas A itu dia tuh ada 8 bit untuk network. Kan dari total IP itu ada 32 bit ya. Nah, jadi bit untuk network ini yang tersedia cuma 8. Jadi sisanya itu dipakai di host. Jadi 32 kurang 8 itu ada 24. Apa itu default prefix? Nah, default prefix ini sama dengan di sini ya, sama dengan tabel ini. Dia ialah jumlah bit yang diperlukan untuk network. Default subnet mesh-nya seperti ini. Nah, apa itu default subnet mesh? Jadi subnet mesh ini bisa dikatakan untuk membedakan network ID dengan host ID seperti yang kita ketahui tadi. Jadi kelompok 0 itu untuk host ID, 255 untuk network ID. Nah, jadi di kelas A ini contohnya 000 ini untuk host ID, sedangkan 255 ini untuk network ID. Kelas B, hostnya itu ada 16 dan networknya juga ada 16. Default subnet mesh-nya itu 2 untuk network dan 2 untuk host. Kelas C, networknya itu ada 24, hostnya ada 8, dengan 3 untuk network dan 1 oktet untuk host. Nah, misalkan di sini kita memiliki IP address 192.168.10/24. Nah, jadi uniknya di sini dengan metode netmesh ini kita tidak perlu sebenarnya mengetahui dia itu kelas A, B, atau C. Karena kita bisa dapat mengetahui dari slash-nya ini, yaitu prefix-nya ini ada /24, berarti dia menandakan kelas C. Yang dimana kelas C itu memiliki bit untuk network itu ada 24 dan bit untuk host itu ada 8. Nah, 3 oktet di depan ini untuk network ID. Sehingga network ID-nya itu 192.168.1.0. Broadcast ID atau broadcast address itu ialah alamat unik untuk mengirim pesan ke semua perangkat. Jadi 0 ini diganti ke 255, yaitu nilai maksimalnya. Dari satu oktet ini nilai maksimalnya itu 255. Nah, rentang alamat IP itu ada dari 192.168, ini 1 ya teman-teman, 192.168.1.0 hingga 192.168.1.255. Nah, IP yang bisa dipakai host ini dimulai dari 192.168.1.1, ini typo, hingga 192.168.1.254. Mengapa bisa demikian begini? Karena kenapa kita memulai dari 0, 192.168.1.0? Karena alamatnya itu sudah dipakai di network ID, sehingga alamat IP yang bisa dipakai host itu dari 192.168.1.1, bukan dari 10. Dan mengapa kita mengakhirinya dengan 254, bukan 255? Karena di 255 itu sudah dipakai di broadcast address, sehingga kita menggunakan ujungnya itu 254, bukan 255 lagi. Nah, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Kita akan membahas terkait dengan Classes Interdomain Routing atau CIDR. Nah, CIDR ini merupakan metode untuk mengategorikan alamat IP dengan tujuan mengalokasikan alamat IP kepada user dan efisiensi proses routing paket-paket IP dalam internet. Nah, metode ini biasanya dipakai oleh ISP atau Internet Service Provider untuk mengalokasikan alamat kepada sebuah rumah,
perusahaan atau kepada seorang pelanggan. Nah, contohnya di sini kita menerima sebuah blok dari ISP. Umumnya kita akan menerima dalam bentuk 192.168.110/28. Nah, maksud dari angka-angka ini seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa kita berada pada subnet 28. Hal ini berarti kita menggunakan sebanyak 28 nilai 1, atau berarti subnet mesh kita adalah menjadi 255, 255, 255, 240. Nah, untuk dapat memahami, kita pahami bagian demikian. Network ID oktet keempat. Network ID oktet keempat itu bernilai 0, selalu 0. Dengan broadcast ID oktet keempatnya itu bernilai 1, karena tadi totalnya 255. Nah, slash 28 di sini berarti 28 bit pertama untuk network dan sisanya 4 bit untuk host. Jadi satu oktet itu ada kan tadi 8 bit. Ini 255, 255, 255, sedikit typo di sini. Sehingga oktet pertama itu maksimal 111 semua hingga 8. Oktet kedua juga, oktet ketiga juga. Nah, kalau kita memahami oktet itu kan 8 ya, jadi kelipatan 8. 8, 16, 24. Nah, dan ada 32. Di sini ada 8, 16 ini totalnya, di sini 24. Karena dia 28, berarti dia di oktet ke-4. Karena dia sudah lebih dari 24 ya. Dia sudah lebih dari 24, maka dia akan berada di oktet ke-4. Nah, 28 tadi sudah di oktet ke-4. Jadi sisanya tuh 4 bit untuk host. 4 bit untuk host ini dari yang terbelakang 0000, sehingga oktet keempat tuh sisanya cuma 1111, ada 4 dan 0-nya juga ada 4. Nah, lanjut, ini adalah tabel CIDR. Kawan-kawan bisa pahami di sini. Notasi slashnya itu sedemikian. Nah, notasi binarnya itu dari tabel di kiri, dan jumlah hostnya itu sedemikian. Nah, perlu diketahui jumlah hostnya ini termasuk dengan network ID dan broadcast ID, broadcast address ya. Jadi ketika kita mencari IP yang dapat digunakan untuk host itu, bisa jumlah hostnya ini dikurangi 2, dikurangi dengan network ID dan broadcast address. Nah, di sini ialah tabel range IP untuk privat. Ada kelasnya sedemikian, jadi di luar ini itu untuk publik, sedangkan dalam kelas ini itu berarti untuk privat. Nah, jadi ketika kita menghitung jumlah IP itu, yang tadi ya di tabel CIDR ini, rumusnya itu 2 pangkat X dikurangi 2. X ini yang berarti jumlah bit untuk host. Nah, sebelumnya itu kita memiliki bit untuk host itu ada 4. Sehingga 2 pangkat 4 dikurangi 2, 14. Karena dia slash 28. Slash 28 lihat di sini dia 16. Sedangkan yang bisa dipakai itu hanya 14 saja. Jadi 192.168.110/28 network ID-nya itu dimulai dari 192.168.1.0 dengan broadcast ID-nya, broadcast address-nya itu 192.168.1.15. Mengapa demikian? Karena jumlah bit untuk hostnya itu ada 14. Totalnya semua kalau termasuk network ID dan broadcast address itu ada 16 ya. Jadi network ID ini 0 ditambahkan dengan 15. Kenapa ditambah 15? Kan seharusnya jumlah hostnya itu semua mulanya itu 16 kalau termasuk dengan network ID dan broadcast address. Nah, jadi karena network ID-nya juga dihitung dari 0,
maka kita hanya perlu menambahkan 15 lagi. Karena network ID ini satu kan, kalau sama network ID kan jadi 16 ya. Kalau tidak dengan network ID, berarti kita tambahkan 15, broadcast address-nya itu jadinya 192.168.115. Coba dihitung, dari 0 ke 15 itu ada berapa? Nah, jumlahnya itu ada 16, bukannya 14 tadi. Sehingga range IP untuk host yang bisa dipakai itu di antara network ID dan broadcast address, yaitu 192.168.1 dan dimulai dari 1 hingga 192.168.1.14, di bawahnya broadcast address. Nah, CIDR ini menggunakan metode itu namanya VLSM, Variable Length Subnet Mask, untuk mengalokasikan alamat IP sesuai dengan kebutuhannya, daripada menggunakan aturan-aturan kelas A, B, C dalam jaringan. Sehingga pembagian jaringan atau host itu dapat dilakukan dengan menggunakan semua bit yang ada pada alamat seperti pada tabel CIDR. Nah, jadi kita melanjutkan terkait dengan metode tadi, Fixed Length Subnet Mask atau VLSM. Nah, sekarang kita mulai menghitung dengan pengamatan IP dengan metode FLSM. Kita coba studi kasus. Di sini kita memiliki satu perpustakaan, yaitu membutuhkan 11 host, dan 3 lab, masing-masing membutuhkan 38 host. Nah, untuk FLSM ini, kita melihat dari host yang dibutuhkan yang terbesar itu ada di lab. Nah, kita perlu subnet yang bisa menampungnya. Subnet mesh yang pada 38 ini. Yang lebih besar sama dengan 38 ya. Nah, kita lihat di sini, slash 27 itu ada 32. Sebenarnya ini mendekati 38. Namun tidak bisa karena kita mencari yang lebih besar atau sama dengan dari 38. Karena nggak mungkin kan dia nanti kekurangan, mending kelebihan daripada kekurangan. Sehingga kita menggunakan yang slash 26 ini. Jumlah hostnya itu ada 64. Nah, di sini kita menggunakan slash 26 dengan 62 host karena tidak terhitung dengan network ID-nya dan broadcast address-nya. Untuk rumusnya itu sebenarnya kita hanya perlu 2 pangkat X dikurang 2 ya, tidak perlu mengecek tabel CIDR terus. Jadi 2 pangkat X kurang 2 yang lebih besar sama dengan 38. Kalau 2 pangkat 5, 32 kurang 2, itu hasilnya 20. 30 jadi kurang ya. Kalau 2 pangkat 6, hasilnya 62. Itu memenuhi. Jadi di sini kita perlu slash 26. Slash 26 ini artinya bit untuk network. Berarti sisanya itu itu 6 bit untuk host. Lanjut. Nah, karena ada 4 subnet yang dibutuhkan, yaitu di perpustakaan 1, di labnya itu ada 3, makanya kita perlu 4 blok slash 26. Nah, di mana slash 26 ini, satu bloknya itu mempunyai 64 IP yang termasuk network dan broadcast-nya. Jadi, 4 subnet slash 26 ini butuh total 64 kali 4, yaitu 256 IP. Nah, 256 IP itu sama dengan satu blok slash 24. Slash 24 ini ada 256 ya. Di sini ada 256 pas. Jadi, kita bisa menggunakan slash 24 sebagai blok dasar. Jadi, ilustrasinya itu seperti ini. Di slash 24 itu ada 256 IP. Lalu kita membaginya ke 4 subnet. Yaitu ada di perpus 1 dan lab itu ada 3. Nah, untuk ukurannya itu jadi mereka ini sama semua ya. Ukuran subnetnya itu slash 26. Sedemikian alamatnya seperti ini. Jadi dari 0, perpus itu 192.168 ya ini. Salah ketik. 192.168.100.0/26. Nah, jadi perpus itu dari 1 sampai 63 ya. Karena yang dipakai cuma 62 host.
karena dikurangi network dan broadcast ID. Ini networknya purpose, ini masing-masing networknya semua. Jadi purpose itu 192.168.100.0. Kalau di lab itu 192.168.164. Kenapa dari 64? Karena kita tadi menggunakan alamatnya itu 6464 ya, per 64, jadi tinggal ditambah 64 saja. Lab 2 itu 64 tambah 64 mulainya dari 128. Lab 3 nya itu 128 tambah 64 itu 192. Nah, sebenarnya ini kalau kita pahami, purpose itu menggunakan broadcast address-nya itu sampai di 63. Makanya di lab itu mulainya dari 64, karena di purpose itu sudah sampai 63. Nah, lab 2 ini 120, lab 1 ini menggunakan 64 sampai di 127, sehingga lab 2 ini menggunakan mulainya dari 128. Sehingga lab 2 ini broadcast address-nya itu sampai di 191. Makanya lab 3 itu network ID-nya mulainya dari 192. Lanjut kita ke metode VLSM itu. Kita membandingkan metode VLSM dengan VLSM. Oh iya, sebelumnya namanya itu kan fixed length subnet mesh, yang artinya lengthnya itu atau panjangnya itu sudah tetap ya, fixed atau permanen. Jadi semuanya itu /26. Nah, kalau di VLSM ini variabel length subnet mesh, artinya lengthnya ini atau panjang ini bervariasi, subnetnya bervariasi. Di sini ada contoh studi kasus, yaitu ruang guru membutuhkan 32 host, kelas 5 host, TU 14 host. Nah, sama seperti sebelumnya di FLSM, kita menghitung dari host terbesar yang dibutuhkan. Kita rumusnya itu 2 pangkat X dikurangi 2, yang lebih besar sama dengan 32, yaitu kita pakai X-nya itu 6, yang berarti 6 bit host. Berarti bit networknya itu ada 26, karena total bit host dan bit networknya ini harus 32 ya. Nah, jadi demikian network gurunya itu kita bisa mulai dari 192.168.16.00 dari 0/26. Lanjut, setelah 32 host di guru itu, kita lanjut ke host terbesar yang setelahnya, itu ada 14 host di TU. Sama pakai rumus sebelumnya, 2 pangkat X dikurangi 2 lebih besar daripada 14. Jadi X-nya 4 bit host, yang artinya 14 host tersedia. Nah, dengan bit networknya itu 28, sehingga network TU itu 172.16.064/28. Berbeda dengan guru itu tadi pakai /26. Lanjut ke ruang kelas, itu ada 5 host, sama kita pakai rumusnya, X-nya itu 3, artinya 6 host tersedia. Bit networknya ini /29. Network kelasnya itu jadi 172.16.080. Nah, untuk kalian yang masih bingung mengapa bisa mulai dari 0 terus ke 64 lalu bisa ke 80, itu seperti apa, kita bisa lanjut ke pemahaman. Nah, jadi mula-mula kita identifikasi host terbesar itu ada di ruang guru, yaitu 32. Nah, 2 pangkat X yang lebih besar sama dengan 32, itu X sama dengan 6. Maka kita menggunakan prefix 26 ya, karena 32 kurang 6 itu 26, yang dimana 26 ini ada 64 host. 64 host itu termasuk dengan network ID dan broadcast address. Jadi network ID-nya itu mulai dari 172.16.0.0, dengan broadcast ID itu 172.16.063. Kenapa 63 dan 64? Karena tadi 0-nya kita hitung, kawan-kawan. Jadi sehingga network ID dan broadcast ID ini totalnya semua ada 64. Nah, di mana dalam rentang network ID dan broadcast ID itu terdapat rentang IP host yang bisa digunakan, yaitu dari 172.160 dari 1 sampai 172.16.062.
Nah, lalu ke jumlah host yang terbesar kedua itu di TU itu ada 14 host. Kita pakai rumus mencari IP 2x 2 pangkat x kurang 2 lebih besar sama dengan 14. Maka x-nya itu 4 dan kita menggunakan prefix slash 28. Karena 32 dikurangi 4 sama dengan 28. Yang dimana di slash 28 ini ada 16 host. Kita mulai dari network ID-nya itu nilainya dari 172.16.064. Kenapa dari 64? Karena di ruang guru ini dia dipakai sampai 172.16.063, sehingga kita network ID-nya di TU ini mulainya dari 64. Lalu broadcast address-nya itu 172.16.079. Karena tadi ada 16 host, maka network ID dan broadcast address ini semuanya harus ada 16. Jadinya ke 79. Karena 64 ini juga dihitung, jadi sebenarnya kita hanya perlu menambahkan 64 tambah 15 aja ya. Ini dikurang 1, 16 kurang 1, jadinya 64 tambah 15 itu 79. Jadi rentang IP host yang bisa dipakai yaitu 172.16.065 hingga 172.078 dengan total 14 yang bisa dipakai host. Sama seperti rumus ya, dikurang 2 jadi ini jadi 14 pas 65 ke 78 itu ada 14. Terakhir di ruang kelas itu ada 5 host. Kita pakai rumusnya 2 pangkat x kurang 2 lebih besar sama dengan 5. Maka x yang kita gunakan di sini ada 3 dan kita menggunakan prefix 29. Karena 32 kurang 3 itu 29 ya. Jadi ada 8 host total. Network ID-nya kita mulai dari 172.160.80. Mengapa? Karena dari ITU ini kita sudah menggunakan sampai di broadcast address-nya itu di 79. Maka kita memulai di ruang kelas itu dari 172.16.080. Setelahnya broadcast address di TU. Lalu broadcast address di ruang kelas itu kan tadi ada 8 host, maka kita tambah saja 80 ini tambah 7 ya. Jadi 172.16.087. Jadi totalnya 80 ke 87 ini sama dengan 8 karena 80-nya ini juga dihitung ya. Jadi totalnya ada 8 pas ada 8 host. Yang dimana dalam rentang ini ada rentang IP host yang bisa dipakai yaitu dari 172.16.081 hingga 172.086. Jadi totalnya ada 6 yang bisa dipakai. Lanjut, kita lanjut membahas tentang Internet Protocol versi 6 atau IPv6. Nah, jadi Internet Protocol versi 6 ini bisa disebut dengan IP Next Generation, yaitu IPNG, dirancang oleh Internet Engineering Task Force atau IETF. IPv6 adalah versi Internet Protocol versi 4 yang ditingkatkan. Versi 6 ini sendiri memiliki keunggulan dibandingkan versi 4 yang sebagai berikut, yaitu ruang alamat tak terbatas, hierarkis, plug and play, header paket yang disederhanakan, keamanan, mobilitasnya itu lebih efisien, dan fitur quality of service yang ditingkatkan. Saja di contoh ini, nah contoh IPv6, di sini ada angka gabung dengan huruf, yang dimana ini adalah masuk di jenis heksadesimal ya, dengan panjangnya itu 8 blok yang dipisahkan oleh titik 2. Nah, jadi panjangnya IPv6 itu 126 bit, 128 bit. Berbeda dengan versi 4 yang hanya 32 bit. Nah, setiap kelompoknya itu terdiri dari 8 blok heksadesimal. Nah, 8 grup ini blok mewakili 16 bit atau kita sebut dengan hexstat. Berbeda dengan versi 4 tadi, kita sebutnya sebagai octet karena berisi 8 bit. Nah, heksadesimal, setiap blok dinyatakan sebagai 4 digit heksadesimal. Kita tahu bahwa heksadesimal itu dari huruf itu angka 0 sampai 9 dan huruf itu A sampai F. Nah, setiap kelompok ini dipisahkan oleh titik 2. Nah, untuk mempermudah, 0 di depan setiap blok dapat dihilangkan dan bagian berturut-turut 0 dapat diganti dengan 2 atau titik 2, tetapi hanya boleh sekali dalam satu alamat. Nah, bagaimana itu? Misalnya dalam IPv6 yang ketiga ini memiliki kelompok
0 yang berturut-turut dalam hex state ke 4 dan 5. Di sini 0-nya ada, maka kita dapat menulisnya sebagai 2001 1238 85 B3 titik 2 titik 2 A82E AA 70 7124. Nah, jadi di bagian di sini itu titik 2-nya tuh bisa kita tulis 2 kali dan 0-nya itu dihilangkan untuk mempersingkat. Nah, jadi begitulah pembahasan dari subnetting dan internet protokol versi 4 dan versi 6 oleh saya di masalah Satria dengan NIM terakhir 027. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.